Mm-mm. Jar, bantuin Fadil dulu IG live. Udah mulai. Hai Gema. Suara kakak terdengar ya? Wah, baru Gema nih yang join. Hai, aduh baru 2 orang. Baru Gema sama Kanofrika. Hai Bang Paul. Bang Paul sudah join? Ntar aku invite dulu ya Bang. Bang Paul boleh accept invite aku? Diterima Bang? Oke, Bang Paul sudah. Hai Bang. Halo, halo. Oke. Selamat siang, sore. Apa kabar Bang Paul? Puji Tuhan sehat. Katanya lagi di Jakarta ya Bang ya? Iya, ini lagi apa namanya? Lagi di tengah-tengah kegiatan. Seru deh pokoknya. Lagi di tengah-tengah kegiatan seru. Wah, luar biasa memang media sosial ini, teknologi. Mm-mm. Walaupun Abang sedang ada di Jakarta, kami sedang di Bogor, tapi kita masih bisa sama-sama IG Iya, Live hari ini ya Bang. mantap. Oke, mungkin kita tunggu beberapa menit dulu ya Bang ya, adik-adiknya masih belum banyak yang hadir. Kakak Mm-mm. Abang Boleh, yang boleh. sekolah minggunya boleh dibantu untuk di share di grup kelasnya masing-masing. Ush, aduh maaf Bang. Hai, ada Kak Yanti. Hai Kak Yanti. Siapa lagi nih? Kakak abangnya jangan lupa diajak ya adik-adiknya. Mungkin mereka masih lupa karena sudah 3 minggu kita tidak IG live. Terakhir pas kebaktian Padang 3 minggu lalu ya. Biasanya 2 minggu sekali. Tapi karena bulan ini kita ada 5 minggu, jadi kita mengadakan IG live-nya di minggu terakhir, di minggu kelima. Mana ya anak sekolah minggunya? Andreas. Ada Petra. Ada siapa lagi ya?
Bang, mungkin kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi ya, Bang. Soalnya masih pada banyak yang belum join. Mungkin lagi sedang diingatkan sama kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Sorry ya, Siap, Bang, siap, kalau siap. agak Nggak terlambat. apa-apa. Gimana kabar, Bang? Puji Tuhan, sehat. Hari ini, Oke. hari ini Jakarta panas sekali loh. Di Bogor panas gak? Oh, Bogor juga panas banget. Panas dan macet. Aku tuh sekarang tuh di daerah Cakung. Oh, Panasnya, ampun. iya, Cakung memang panas banget sih, Bang. Mm-mm. Cuma apa? Aku diberi kesempatan apa? Dikasih tempat ruangan gini kamar dengan AC ya lumayan lah ya, agak menyenangkan lah ya. Kalau di luar ampun udah panasnya. Semoga nggak bikin apa namanya tema kita kejadian ya, jadi marah-marah gitu kan? Oh iya, kayaknya biasanya gitu, Bang. Yang bikin tambah bete dan suka bikin Ah, kita marah-marah adalah lapar dan panas. non panas Ya, ya. Bang ya. Tapi Jadi saya juga adik-adik, ngambil AC kok, Bang. nah adik-adik Saya juga juga cari di luar tempat yang ngambil AC. nyaman ya. Jangan di bawah terik matahari. Ntar dengerin podcastnya sambil emosi kan. Jadi nggak enak nanti Wajar, kita. iya. Panasnya udara menyebabkan panasnya hati juga ya, Bang. Asik. Asik. Oke, kayaknya mulai agak naik nih yang ngelihat. Tapi kita mulai di 15.05 nggak apa-apa ya, Bang ya? Kita tunggu Oke, sedikit lagi. oke siap. Oke. Oke, Bang. Sudah 15.05. Bang Paul juga lagi off cam nih. Bang Paul. Iya. Ya, siap, siap, Mungkin kita siap. bisa mulai ya. Kita mulai aja ya, Bang. Nanti kan ini rekamannya juga akan tetap ada di postingan IG kita. Jadi kalau adik-adik yang terlambat atau mungkin hari ini eh, tidak ada kesempatan untuk nonton secara langsung karena memang sudah mulai masuk sekolah minggu pertama, mungkin mereka sibuk dengan Hmm, tugas-tugas barunya. betul, betul. Mau nonton nanti agak sorean atau besok, itu masih tetap bisa dan nanti tetap akan kita posting di YouTube Sekolah Minggu juga. Jadi kita mulai langsung aja ya, Bang ya. Sedikit Ayo, atau banyak, sedikit atau banyak yang hadir, yang penting kita sudah tetap menyampaikan. semangat. Betul, tetap semangat. Jangan marah-marah gara-gara sedikit ya. Ya, nggak boleh marah-marah. Betul, betul. Boleh marah-marah. Mungkin kita mau mulai dengan doa dulu ya, Bang ya. Bang Paul, izinkan aku untuk memimpin dalam doa. Adik-adik yang ada yang ikutan, kakak abang yang ikutan juga boleh kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang terkasih untuk setiap berkat dan penyertaan serta kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mau boleh berterima kasih kembali ya Bapa untuk
kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk mengadakan IG Live hari ini ya Bapak. Tuhan yang memberkati Bapak, IG Live kami hari ini, materi yang kami bawakan, serta Bang Paul sebagai narasumber ya Bapak, biar apapun yang Bang Paul sampaikan itu boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan biar Bapak, Kau juga yang memberkati kami yang mendengarkan, agar bisa mendapatkan kebenaran firman-Mu ya Bapak, yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Terlebih dahulu Tuhan yang ampuni setiap dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik mungkin sudah melihat nih judul kita pada hari ini di flyer, ataupun yang Kakak pin di komentar di bawah ini. Judulnya adalah mengendalikan emosi. Strip marah. Berarti sudah tahu nih ke arah mana mengendalikan emosinya. Nah, sebelum itu Kakak mau mengenalkan dulu narasumber kita pada minggu hari ini yang ada di bagian bawah. Mungkin adik-adik kayak familiar, kenal-kenal, ingat gitu ya Bang. Soalnya sudah lama tidak muncul. Biasanya langganan di acara retret sekolah minggu atau pelepasan, atau kalau misalnya kita ada seminar-seminar khusus gitu ya Bang ya. Iya. Iya, Kakak kenalkan dulu. Narasumber kita pada hari ini adalah Bang Paul Sirait. Kakak manggilnya Abang, adik-adik yang lain boleh manggil Abang juga nggak Bang? Boleh lah, masa nggak boleh? Boleh dong, biar tetap muda ya. Iyalah. Bang Paul Sirait, kelahiran 8 Desember, tahunnya 1980. Nah, Bang Paul Sirait ini sekarang adalah Wakil Kepala Sekolah for 7 to 9 program. Itu program apa ya Bang? Iya, jadi grade 4 until 9 ya. Oh, for until Gitu. 9. Iya, jadi dari kelas 4 sampai kelas 9. Oh, di Sekolah High School Indonesia di TBS Simatupang. Deket Bang sama kantor saya. Oh iya, mari kita ketemuan berarti ya. Wah, boleh Bang. Nanti saya dimotivasi sama Abang. Nah, Bang Paul, selain itu juga sudah lama juga ya Bang ya sebenarnya berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, Bang Ya. Paul sendiri sebenarnya tadi Kakak sudah bilang sering banget menjadi narasumber di acara-acara, bukan hanya di sekolah minggu sebenarnya, tapi di acara-acara umum gereja untuk remaja, Naposo, sekolah di HKBP Bogor ya Bang, biasanya Ya. di acara-acara retret, pelepasan, atau kalau kita lagi membutuhkan seminar-seminar tuh, Bang Paul rajin sekali untuk menjadi pembicara. Ya, betul ya Bang ya. Sekarang Bang Paul berjemaat di gereja Gereja mana, Kristen Bang? Pasundan, GKP Tanjung Barat. GKP. Tapi masih sering juga nih ikut di ini ya Bang, mengisi kalau misalnya kur-kur, betul ya Bang? Iya, Di aku Bogor sering. anggota paduan suara Letare Oh di iya, Bogor. jadi anggota paduan suara Mm-mm. Letare. Nah Bang, langsung aja deh kita masuk ke dalam materi Siap. kita hari ini. Adik-adik pasti sudah baca juga, tadi Kakak sudah bilang di awal, mengendalikan emosi. Nah, Ya. mungkin adik-adik tahu pasti sebenarnya emosi itu apa. Tapi kalau boleh lebih jelasnya lagi, apa sih Bang sebenarnya emosi itu? Mungkin boleh dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh adik-adik sekolah minggu. Oke, emosi itu sederhananya ini adalah respon. Respon itu adalah reaksi kita terhadap sesuatu dari luar, bisa, atau dari dalam diri kita. Reaksi ini berbagai macam. Ada reaksinya yang menyenangkan. Misalnya kita dapat pujian dari orang, tentu respon kita, reaksi kita, emosi kita akan happy gitu ya. Kita akan tersenyum, kita akan rasanya hatinya gembira seperti itu. Ada juga respon atau reaksi kita apabila kita mendapat sesuatu di luar yang menyakitkan kita. Itu membuat kita responnya menjadi bisa sedih, kita bisa menangis, kita bisa kecewa, dan kita bisa marah. Seperti itu. Nah, memang respon ini adalah hal yang umum, sesuatu hal yang wajar, karena memang kita manusia ini dilengkapi dengan perasa oleh Tuhan, gitu. Jadi kita bisa merasakan apapun. Kita bisa merasa senang, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa marah, kita bisa merasa kecewa, dan lain-lain. Kira-kira itu, Kak.
Oke, jadi tadi abang sendiri bilang kalau respon itu emosi, emosi itu adalah respon ya. Respon. Dan dan sebenarnya respon itu kan berbeda ya satu dengan yang lain, Bang. Ya, bener nggak sih? Kayak tadi abang bilang kalau misalnya dapat pujian pasti responnya rata-rata ada menyenangkan. Tapi mungkin ada satu yang ketika dikasih pujian responnya adalah wah terima kasih bahagia. Tapi mungkin ada satu orang lagi yang ketika dikasih pujian, kamu hari ini cantik atau bajunya bagus gitu, dia malah malu-malu. Enggak kak, Iya, begitu iya, ya iya. bang ya. Jadi responnya Iya, iya. beda-beda ya setiap orang ya. Respon beda-beda, iya. Mm-mm. Yang mempengaruhi itu kira-kira apa ya bang? Yang mempengaruhi perbedaan respon itu, perbedaan respon yang keluar dari. Ya. Jadi respon itu biasanya dipengaruhi dari bagaimana hidupnya si orang itu. Misalnya dia tinggal di sebuah keluarga yang memang pada dasarnya itu malu berbicara di depan orang banyak. Misalnya gitu ya, ini kita contoh aja. Kalau disuruh berdoa, aduh jangan aku deh, aku nggak bisa gitu. Tapi itu memang biasa di keluarga itu seperti itu. Ada juga yang di keluarga yang sangat percaya diri misalnya gitu. Aku aja, inisiatifnya ada, aku aja. Nah itu respon bisa dipengaruhi oleh itu. Bagaimana kita hidup besar tinggal dalam sebuah lingkungan yang dominannya itu responnya yang mana gitu. Jadi kalau kita tinggal dalam sebuah lingkungan yang apa namanya, yang selalu energik, yang selalu spontan, happy seperti itu akan terbawa sebenarnya dengan kita ketika kita berhadapan dengan orang lain di luar keluarga kita. Seperti itu. Jadi sangat dipengaruhi juga ya Bang oleh keadaan lingkungan di mana kita tumbuh. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kakak mau ngingetin juga sama adik-adik, jangan lupa adik-adik sekolah minggu yang kira-kira selama IG Live ini ikut join bareng sama kita, dan ada pertanyaan yang mungkin pengen kalian tanyakan, tadi kata Bang Paul nggak perlu malu-malu, langsung aja kalian chat ya di kolom question atau langsung di komentar juga nggak apa-apa, nanti biar kakak bacakan pertanyaannya, dan nanti pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah OVO atau GoPay sebesar Rp25.000 dari Kakak Angel. Oh ya? Serius? Aku juga mau dong kalau gitu serius. nanya. Iya, makanya semakin sering bertanya lumayan Bang tabungannya. Iya. Boleh. Boleh ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya adik-adik tentang apa itu emosi, bahwa emosi itu respon kita, dan emosi setiap orang tuh berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun dikasih keadaan yang sama, dikasih keadaan yang sama, mungkin mereka bisa merespon dengan berbeda-beda. Nah, kalau aku baca nih Bang, kemarin sempat baca, ada bentuk-bentuk emosi yang dikeluarkan oleh manusia. Contohnya adalah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, ada amarah, kesedihan, rasa takut, dan kenikmatan. Nah, kalau yang tadi kayak pujian, rasa bahagia itu masuknya ke kenikmatan. Kemudian rasa takut, cemas, gugup, malu, itu masuknya juga ke rasa takut. Kemudian kesedihan, pedih, sedih, muram, putus asa, itu masuk ke dalam kesedihan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang amarah. Karena kayaknya kalau misalnya kita ngomongin emosi ini, sangat identik dengan amarah. Kayak kalau misalnya kita suka marah-marah gitu, bilang, dia mah orangnya emosian gitu ya Bang ya. Iya. Nah, bentuk-bentuk amarah itu yang saya baca itu ada benci, marah, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, bermusuhan, itu tuh semua bentuk-bentuk emosi yang masuk ke dalam amarah. Bang, sebelum itu, kalau secara umum, kenapa sih orang tuh bisa marah biasanya Bang? Oke. Orang itu biasanya marah karena dia menghadapi sesuatu dari lingkungannya atau dari dalam dirinya yang membuat dia tidak nyaman. Intinya itu. Sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak, itu biasanya akan memicu, membuat kita menjadi marah. Seperti itu. Contoh, misalnya, kalau kita diperlakukan tidak adil gitu. Yang lain dikasih, kita enggak. Maka respon kita itu bisa merasa, oke, pertama saya sedih mungkin. Gitu. Tapi ada juga yang, loh, kok saya dibeginikan? Dia tidak terima. Karena kondisinya itu buat dia tidak ideal. Tidak sesuatu hal yang menyenangkan buat dia, sehingga dia muncul rasa marahnya. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan nantinya adalah bagaimana dia mengekspresikan marahnya itu. Apakah nanti dia akan muncul dengan fisiknya yang, kalau orang marah itu biasanya apa sih? Mukanya merah tuh.
ya, mukanya merah, lalu urat-uratnya biasanya agak menegang, kerut wajahnya, lalu nada bicaranya akan tinggi, gitu. Nada bicaranya akan lebih berat daripada sebelumnya. Dan contoh orang lagi marah itu apa lagi? Detak jantungnya akan lebih cepat, gitu. Itu artinya tubuhnya sedang mengalami reaksi, ya. Tubuhnya mengalami reaksi, dan karena apa? Ya karena dia sebenarnya tidak suka dengan itu, seperti itu. Jadi kayak disakiti, kayak diremehkan, kayak gitu ada juga kan. Dia mah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Karena sakit hati itu. Nah, sakit hati itu bisa memunculkan marah sebenarnya. Gitu sih, Kak. Oke, jadi itu ya yang menyebabkan kita marah tuh sebenarnya adalah karena kita merasa tidak nyaman dengan satu keadaan. Ya, Oke, betul. Kak, ini Gian. Hai Gian. Terima kasih sudah mau menonton secara live. Jangan lupa ya kalau ada pertanyaan adik-adik langsung chat di kolom komentar. Siap, Nah, adik-adik. nah Bang, Hmm. selanjutnya apakah setiap orang itu bisa marah? Karena kayaknya ya Bang, kita kadang-kadang ada kayak temen gitu ya yang kita lihat, wah dia mah orangnya nggak pernah marah gitu. Kayak bertahun-tahun saya berteman sama dia, kayaknya dia nggak pernah marah orangnya. Kalau yang ini marah mulu gitu. Apakah setiap orang itu pasti pernah marah, Bang? Terus udah gitu, kadang kan ada orang yang kayaknya tuh kalau dia punya power, punya kekuasaan kayak misalnya ketua kelas gitu ya, Bang ya. Dulu kalau misalnya saya ingat, kalau dulu waktu sekolah, kalau kita milih ketua kelas itu pasti yang agak galak supaya bisa marahin teman-teman kalau misalnya iya kan biasanya gitu, oh pilihnya yang ini nih yang tegas, kalau Oh, agak ya, galak ya. jahat ya yang Iya, ya. tegas, yang orangnya tuh tegas, yang bisa ya kalau misalnya dia temennya lagi ribut gitu bisa dengan tegas bilangin ke dia, dan biasanya kan identiknya dengan marah-marah gitu bilanginnya. Apakah Ya, oke. orang yang apakah orang-orang yang marah itu memang identik dengan yang punya power atau kekuasaan, Bang? Oke, berarti pertanyaan ada dua ya tadi ya. Kalau nggak salah yang pertama itu apakah setiap orang itu Semua orang. eh, semua orang memang bisa marah atau ada juga orang-orang yang nggak bisa marah? Itu pertanyaannya ya. Oke, aku jawab dulu yang pertama. Jadi gini adik-adik, marah itu bisa diekspresikan macam-macam, gitu. Bisa diekspresikan itu artinya diperlihatkan, gitu, ditunjukkan, gitu ya. Ada yang mengekspresikannya kelihatan, keluar dengan contoh dia wah 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 wah, wah gitu, dia nada suaranya tinggi, itu bisa marah. Ada yang ekspresi marahnya dia ke fisik gitu loh, dia mengambil barang apa lalu dia tinju atau apa, dia melampiaskan bahasanya ya kemarahannya, dia menunjukkan bahwa dia marah. Itu orang yang bisa mengekspresikan. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang dia tidak bisa mengekspresikan, tapi dia marah sebenarnya. Akibatnya apa? Dia simpan di dalam hatinya, dia pendam, padahal dia marah. Nah, kelihatannya dari luar dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia datar aja gitu, datar. Cuma sebenarnya dalam hatinya itu dia sedang menyimpan sesuatu. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Karena marah itu harus dikelola. Marah itu harus diatur. Harus bisa diekspresikan dengan baik. Itu yang mesti. Karena ketika marah itu kita simpan, lama-kelamaan itu akan menumpuk dalam hati kita. Dan tinggal tunggu waktu aja, misalnya ada sebuah kejadian yang memancing sedikit saja, itu tumpukan itu tiba-tiba meledak kayak gunung meletus gitu ya. Meletus, dan marahnya itu bisa 2-3 kali lipat lebih merusak sifatnya ketimbang kalau kita bisa mengelola marah kita. Kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, apakah marah itu tadi berhubungan dengan power gitu? Kalau kita misalnya punya jabatan tertentu kayak ketua kelas, apakah itu berhubungan dengan itu? Oke, ini kalau abang mau bilang marah itu adalah bahaya. Jadi itu cara kita berkomunikasi juga. Ada orang yang berkomunikasi dengan nada yang datar gitu ya. Ada orang berkomunikasi karena dia ingin menekankan pentingnya sesuatu, dia naikin nadanya. Kelihatannya marah, padahal dia hanya sebenarnya ingin ini loh pesannya, harus dilakukan gitu. Kayak misalnya kalau di kelas itu
eh, eh apa, jangan buang sampah di kolong meja misalnya gitu ya. Tapi karena pesan itu kadang tidak dilakukan, maka dia ingin menunjukkan bahwa, jangan buang sampah di kolong meja misalnya gitu. Cuma bahasa dia akan naik, kesannya akan terlihat marah gitu. Kesannya akan terlihat marah, atau mungkin dia marah betulan karena mungkin jadinya dia yang harus piket membersihkan gitu kan, sementara teman-temannya pulang gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi paling tidak pesan itu yang tersampaikan dengan penekanan. Nah, ketika ditekan itu kesannya jadi nantinya marah. Kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi tadi berarti semua orang itu marah ya, Bang? Bisa marah dan Bisa. pernah dan harusnya marah. Harusnya mengeluarkan amarah itu, Harusnya mengekspresikan marah dengan harusnya baik itu mengekspresikan bahasanya. marah dengan harusnya Iya. mengekspresikan marah dengan baik. Iya. Jangan sampai dipendam-pendam-pendam ternyata malah padahal sebenarnya di dalam hatinya marah gitu ya. Dan Iya. sebenarnya berarti Bang, ketika kita berbicara tentang mengendalikan emosi rasa marah ini, ketika kita membicarakan tentang emosi dan rasa marah ini, berarti sebenarnya memendam amarah itu bukan termasuk bagian dari mengendalikan emosi ya, Bang ya? Iya, memendam itu sebenarnya adalah cara yang kurang tepat kalau menurut Abang. Kenapa? Pada saat-saat tertentu memendam marah itu benar. Ketika misalnya ada orang sedang emosi dengan kita, kita juga emosi, pada saat itu memendam emosi menjadi hal yang sangat baik untuk dilakukan. Kenapa? Supaya tidak dua-duanya lagi emosi dan bisa melanjut ke hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Tapi ketika kita selesai sudah tenang, marah ini mesti diekspresikan. Ada beberapa cara sebenarnya untuk kita mengekspresikan marah itu. Misalnya supaya kita bisa mengendalikan diri ya, karena kan ketika marah ini tidak terkendali itu biasanya akan membuat suasana itu menjadi tidak nyaman buat kita juga. Yang pertama, kalau kita mau belajar mengendalikan marah itu adalah sederhana kayak mengatur pernafasan adik-adik. Tarik napas panjang, lalu hembuskan perlahan-lahan. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, sampai 10. Pelan-pelan aja. Jadi tarik napas dalam, lalu hembuskan. Ini namanya mengatur pernafasan supaya kita meredakan dulu nih si rasa marah ini di dalam diri kita. Cooling down kalau bahasa apa sehari-harinya. Karena kan lagi panas ya. Kalau panas itu kan kita nggak nyaman. Kita bisa cari apa sih? Cari kipas gitu kan. Cari AC yang dingin, cari angin. Nah, kita meng-cooling down dulu nih badan kita ini yang lagi panas. Kita cooling down. Caranya tarik nafas aja. Tarik nafas panjang. Lalu hembuskan. Ditiup seperti itu 10 hitungan. Pasti akan ada perubahan. Pasti yang tadinya lagi pengen meledak menjadi agak lebih tenang seperti itu. Ketika sudah mulai agak cooling down, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah kita berpikir, kenapa ya saya marah? Gitu. Karena kita mesti tahu sebenarnya penyebab marah ini apa. Apakah penyebab marah saya ini sudah tepat untuk saya marah? Karena ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu marah juga sih, gitu. Ada hal-hal yang rasanya, kok gue jadi marah-marah gitu, kok saya jadi marah-marah ya? Harusnya kan saya nggak usah marah, saya bisa selesaikan dengan tenang seperti itu. Nah, artinya kita mesti menenangkan diri kita dulu nih, sebelum kita berbicara, sebelum kita mulai mengambil tindakan. Karena ketika tubuh kita sudah mulai tenang, baru kita mengambil tindakan, pasti berbeda ketimbang kalau kita lagi marah, and then kita bertindak. Pasti beda. Karena kita nggak bisa berpikir. Jadi kita tenangkan diri supaya kita bisa berpikir, kan gitu. Bisa berpikir. Lalu kita ekspresikan. Langkah berikutnya kita ekspresikan cara marah kita. Misalnya, kita kalau harus berbicara dengan orang itu, kita sampaikan dengan pemilihan kata-kata yang tepat. Karena sekali lagi, Abang tadi bilang, marah itu kan bentuk komunikasi. Pesannya harus sampai nih ke orang itu, gitu. Maaf nih, tadi aku agak emosi. Bisa kayak gitu kan? Jadi kita agak menenangkan diri. Sebenarnya aku tidak suka. Nah itu tuh. Sebenarnya aku tidak suka kalau kamu apa. Nah, pesannya kan sebenarnya itu. Saya tidak suka kalau kamu buang sampah sembarangan di kelas. Itu pesannya misalnya. Cuma kalau marah, apaan lu buang sampah?
Nah, itu kan marah tuh. Sebenarnya pesannya sederhana. Saya tidak suka kamu buang sampah di kelas. Hanya itu. Nah, ketika kita sudah menenangkan diri, bahasa itu bisa muncul. Saya tidak suka. Gitu. Jadi kita perlu belajar itu adik-adik. Kita perlu belajar untuk mengekspresikan marah kita itu karena apa. Saya tidak suka karena apa. Saya merasa sedih, menjadi kecewa karena apa. Itu perlu belajar untuk kita nyatakan. Kalau memang kita tidak bisa menggunakan kata-kata, kita bisa belajar tuh, kalau memang suka nulis ya, adik-adik suka nulis, punya diary atau apa, tulis aja. Hari ini saya marah karena ABC. Ditulis, sambil ditulis. Itu ekspresi kita sebenarnya. Supaya kita betul-betul tahu bahwa yang membuat kita marah itu udah tepat nih sebenarnya. Gitu. Dan pesannya kita nyampe. Nah, jadi kalau abang sarankan jangan pernah atau jangan sering-sering memendam marah. Jangan sering-sering. Tapi kita bisa misalnya gini, carilah orang dewasa. Carilah kakak sekolah minggu atau guru sekolah minggu atau orang dewasa yang menurut kita percaya, dia orangnya enak diajak bicara, lalu kita sampaikan, Bang, aku mau ngomong nih, aku kesel banget, aku marah banget. Karena gini. Sampaikan marahnya. Karena ketika kita sudah bisa menyampaikan marahnya, itu sebagian dari beban di hati kita tuh udah terangkat sebenarnya. Meskipun masalahnya belum tentu selesai ya. Tapi paling tidak sudah mulai berangsur-angsur ada orang yang kita bagi bebannya. Kayak gitu, Kak. Oke, menarik nih Bang. Tadi Abang jadi sudah memberitahu lah ya sedikit tentang cara mengendalikan amarah sebelum kita marah. Ya, karena kan sebenarnya ada cara-cara saat kita marah dan setelah kita marah. Tadi Abang sudah memberikan step-step bagaimana mengendalikan amarah sebelum kita mengekspresikan rasa marah itu. Jadi bisa lebih dikontrol, dikendalikan. Tadi yang pertama mengatur pernafasan, ngitung dulu ya supaya lebih tenang, supaya pikirannya lebih tenang. Kemudian memikirkan alasan penyebab kemarahan kita. Karena sering banget ya Bang ini terjadi bukan cuma mungkin di adik-adik tapi di aku sendiri bahwa kadang ada hal yang sebenarnya nggak perlu kita tuh marah, cuman kita keburu marah gara-gara mungkin tadi tuh di rumah sudah kesel duluan gitu ya, terus ya seperti yang tadi Abang bilang kita pendam karena misalnya kita di rumah sudah kena omel sama orang tua karena terlalu banyak main gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa ngelawan balik, gak bisa marahin balik orang tua. Jadi kita tahan, pendam, terus keluar pergi, ketemu sama teman, terus misalnya temennya apa gitu, misalnya lagi telat janjian 5 menit gitu. Sebenarnya telat bukan hal yang baik, tapi sebenarnya masih bisa kita tolerir. Tapi ketika dia telat, kita langsung marah-marah gitu. Walaupun sebenarnya alasannya mungkin bukan karena itu ya Bang, bukan karena alasan utama kita marah bukan karena teman kita telat, tapi karena tadi tuh kita sudah dimarahin duluan misalnya di rumah sama mama papa. Jadi ketika kita berpikir alasannya, kenapa sih kita harus marah sama teman kita ini, ternyata nggak dapet alasannya, ya bisa kita bisa kendalikan rasa marah itu. Kemudian tadi mengekspresikan cara marahnya. Jadi adik-adik tadi diingat kata Bang Paul bahwa mengekspresikan cara marah kita dengan ngomong suaranya lebih pelan, nggak harus kencang-kencang gitu, nggak harus pakai kata-kata kasar yang menyakiti hati orang lain gitu. Itu berbeda sama kita memendamnya ya Bang. Kalau tadi kan kayaknya perbedaannya jelas nyata ya, karena kita sudah mengkomunikasikan dulu apa alasan kita marah dan kenapa, tapi dengan cara yang lebih baik. Bang, tadi sudah ada pertanyaan, ini bukan dari anak sekolah minggu. Dari mana nih? Oh, ini dari anak sekolah minggu dulu. Boleh. Dari Gian. Halo Gian. Hai Gian. Ini dia gabungnya sama dari IG-nya mamanya. Mamanya ketua seksi kita, Bang. Oh iya, siap. Gian mau nanya, Gian itu kelas 5 SD. Oke. Gian mau nanya, Bang, katanya bagaimana caranya kita untuk mengontrol emosi. Tadi sudah dijelaskan sedikit atau mungkin ada tambahan lagi, Bang? Oke. Jadi mengontrol emosi begini, Gian. Salah satu hal itu adalah kita mesti memastikan badan kita ini dalam keadaan baik. Itu dulu. Contoh begini, Abang kasih contoh ya. Kalau kita
begadang, tidurnya malam gitu ya, karena ngerjain tugas atau karena kalau hari mau libur itu mungkin main gamenya agak lebih panjang misalnya gitu. Kita kurang tidur nih, tapi bangun kita lebih cepat. Akibat kurang tidur itu biasanya emosi kita nggak apa namanya ya, nggak stabil ya. Kalau ibarat listrik tuh udah naik turun nih, gini, gitu. Itu. Jadi kita mesti memastikan badan kita ini dalam keadaan baik. Artinya tidurnya cukup gitu. Kalau adik-adik tidur 8 jam ya, 7 jam 8 jam lah ya sehari. Coba dihitung deh. Sekarang tidurnya udah cukup nggak 8 jam? Kalau kurang dari itu, biasanya badan kita ini akan bereaksi. Mulai nggak enak, mulai agak ngantuk sedikit, agak lemas sedikit. Nah, itu rentan, itu apa namanya ya? Itu bisa mengakibatkan ketika kita menghadapi suasana yang nggak enak, itu emosi kita langsung naik tuh, Gian. Jadi cara ngontrolnya pertama adalah kendalikan badan dulu. Tidurnya cukup, gitu. Tapi ada juga orang-orang yang punya gangguan kecemasan. Aduh, dia takut, dia cemas gitu kan. Nah, itu juga bisa mengganggu emosi sebenarnya. Artinya kita menguasai diri. Menguasai diri dulu. Kita tahu nih, oh kalau aku kurang tidur, nanti kalau aku bangun, aku biasanya, kalau kita bahasa pakai mood ya, mood aku nggak enak nih. Gitu. Ada bahasanya, kalau lu senggol gue bacok ya kayak gitu kan, lagi bener-bener lagi jangan ganggu gue gitu, jangan ganggu saya gitu. Nah, Gian supaya kita bisa mengontrol emosi kita, marah kita, pastikan dulu kita dalam keadaan yang baik gitu. Lalu yang kedua tadi, lakukan teknik itu aja supaya kita bisa kontrol. Pertama, kita mesti melihat. Bang Paulnya. Wah, adik-adik Bang Paulnya. Iya, Bang Paulnya. Nanti coba kita invite Bang Paul lagi. Bang Paul kayaknya sinyalnya agak kurang bagus di sana. Adik-adik jangan lupa ya, yang mau bertanya, langsung aja bertanya di kolom komentar atau kolom question, biar nanti kakak Masuk ya? bantu Udah jawab. masuk lagi Oh belum? iya Bang Paul. Maaf. Iya, tadi itu Putus ya? sampai ke tadi Bang Paul bilang boleh mengikuti agar Gian mengikuti yang tadi dibilang sama Bang Paul. Ya, jadi tadi kan kalau nggak salah abang ulang dikit ya. Badan kita tuh mesti baik dulu, gitu. Kita mesti jaga badan kita. Kita tahu kalau kita kurang tidur itu akan berakibat emosi kita nggak stabil. Itu dulu. Jadi berarti pastikan kita tidurnya cukup. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita marah, kita bisa berpikir untuk aku lebih baik ada di tempat ini atau aku mundur dulu, gitu. Supaya aku tidak langsung terpancing emosiku. Jadi nggak apa-apa kita menghindar, nggak apa-apa kita mundur dulu sedikit. Nah di situ kita atur nafas kita lagi. Kalau misalnya kita lagi marah, kita bisa keluar dulu sebentar, kita ambil nafas, gitu kan? Kita tarik nafas, lalu kita mulai berpikir nih apa yang membuat aku marah ya? Oh karena dia berkata-kata yang menyakiti hatiku. Berarti aku harus sampaikan pesan ini. Aku tidak suka ketika kamu berkata-kata seperti itu karena itu menyakitkan aku. Itu pesannya. Berarti aku bisa menyampaikan itu sama dia sekarang. Nah, itulah disampaikan. Gitu. Aku tidak suka loh kalau kamu ngomong seperti itu menyakiti perasaanku. Gitu. Nah, jadi pesan itu yang nyampe, bukan marah kita yang nyampe ke dia. Gitu. Jadi kita menenangkan diri, lalu kita sampaikan pesannya seperti itu. Gitu, Gian. Oke, Bang. Gian ada pertanyaan tambahan. Apa tuh? Bang, bener nggak kata Mami, kalau masih anak-anak kita suka marah-marah nih, nanti gedenya jadi tukang marah-marah juga. Jadi kebawa gitu sampai gede. Kita misalnya dari kecil suka marah-marah, nanti gedenya juga suka marah-marah gitu. Iya. Jadi kalau ini Abang bisa jelasin, bisa karena terbiasa. Bisa marah karena terbiasa marah-marah kan gitu ya. Jadi kita mesti ingat-ingat juga hal-hal yang membuat kita
menjadi marah, 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 itu lama-kelamaan tanpa sadar itu akan tertanam dalam diri kita. Seperti tadi Abang bilang pertama, kalau kita tinggal di sebuah lingkungan yang orangnya suka marah-marah semua, itu bisa tanpa sadar ya, kita mengikuti itu loh. Artinya kita jadi terpengaruh menjadi orang yang suka marah-marah juga tanpa alasan, seperti itu. Artinya karakter ini apa harus kita sadari bahwa bisa terjadi sama diri kita. Yang penting kita tahu kapan kita harus stop, seperti itu. Jadi jangan sampai kebiasaan marah-marah dari kecil dibiasakan, ya lama kelamaan di dewasanya kita akan menjadi orang yang punya karakter pemarah, dan itu tidak sehat gitu. Orang yang punya karakter pemarah itu nggak ada alasan dia marah. Bedanya sama orang yang marah biasa, ada alasannya dia marah. Tapi kalau pemarah nggak pakai alasan, dia marah-marah aja. Kenapa? Karena pembawaan dia seperti itu gitu. Itu Kak, buat Jian. Oke. Jadi seperti itu ya, Gian ya, dan adik-adik semua yang mendengarkan ataupun kakak abang yang lainnya yang mungkin sudah lulus sekolah minggu yang sudah mendengarkan. Kalau misalnya dari kecil kita suka marah-marah, memang akan bisa jadi kebiasaan ya. Beda, Ya, kita beda pemarah dan kita orang marah yang marah. gitu. Orang Iya, yang marah dan beda. pemarah itu beda ya. Iya. Tapi Bang, kalau misalnya orang Batak kan suaranya kenceng-kenceng, itu bukan pemarah kan ya Bang ya? Bukan, orang Batak itu suaranya kenceng ya karena memang karakternya seperti itu. Orang Batak itu kan apa ya? Orang yang apa adanya, terus terang gitu kan. Dia nggak suka yang sembunyi-sembunyi itu. Jadi dia suka, nggak suka bilang nggak suka. Enaknya orang Batak gitu, nggak ada yang dia dia sandiwara gitu ya. Dia bersembunyi di balik topengnya, nggak ada. Tapi itu bukan berarti karakter pemarah, nggak. Hanya memang kebiasaannya, kulturnya, budayanya ya memang bahasanya apa ceplas-ceplos itu bahasanya ya. Bahasanya ya oke, saya nggak suka, nggak apa-apa, saya suka gitu. Beda-beda. Oke ya, begitu beda ya. Terima kasih Abang, kata Gian. Nah, ada satu lagi nih yang bertanya. Ya, Andreas 215, kakak Abang dari kelas berapa ya Andreas ini? Andreas dari remaja 3 kelas 3 oke, SMP, Bang. berarti SMP. Pertanyaannya Ya, kalau kita banyak PR susah mengerjakannya, terus kita sering marah-marah sendiri. Jadi banyak PR nih, terus kita gitu. Marahnya ya. marah ke guru, ke diri sendiri, ke orang tua, gitu. Semua dimarahin kayaknya kalau kita lagi banyak tugas. Gimana cara mengatasinya, Bang? Oke, yang pertama penyebabnya dulu nih. Tadi siapa namanya? Andreas. Andreas. Oke, Andreas. Penyebabnya dulu. Jadi, marah itu bisa disebabkan dari luar, karena orang lain yang membuat suasana kepada kita nggak enak, atau dari dalam diri kita sendiri. Perasaan-perasaan kayak kesusahan, perasaan-perasaan kayak apa kesulitan, lalu kegagalan, kekecewaan, malu, tidak bisa berbuat apa-apa, itu bisa membuat kita tidak nyaman. Itu yang buat bukan orang lain, tapi kita sendiri, gitu. Jadi kita mesti menguasai itu dulu. Kita harus menguasai diri kita dulu. Artinya, ketika banyak PR, yang harus kita lakukan adalah ya kita memanage waktu kita. Kita membuat prioritas dulu, gitu. Misalnya PR-nya banyak. Nah, kalau abang pengalaman abang dulu, abang bikin kayak daftar PR mana yang paling gampang. Nomor 1, nomor 2 lebih susah sedikit, nomor 3 lebih susah lagi, nomor 4 susah, nomor 5 paling susah. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita berhasil menyelesaikan yang mudah dulu, akan ada perasaan bangga, perasaan senang. Itu akan mengurangi. Itu akan mengurangi banget kekesalan kita karena PR-nya banyak gitu kan. Kita selesaikan yang mudah dulu. Contoh deh kalau main game. Level 1 biasanya musuhnya masih gampang ya. Masih sederhana. Gampang. Oh, jadi kita terpacu. Oh, semangat gitu kan. Masuk level 2, makin meningkat tingkat kesulitannya. Sama seperti itu. Selesaikan dulu yang paling gampang. Karena kita akan merasa mampu. Nah, itu yang modal kita untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Gitu. Tapi tetap, kalau memang tidak bisa, ya kita mesti bertanya sama yang mengerti. Misalnya tanya sama gurunya, tanya sama teman kita, atau lihat dari catatan kita. Itu sih sebenarnya, Andreas. Semoga bantu ya. Oke, jadi harus diingat ya kalau misalnya marah karena PR. Nah, diingat lagi berpikir marahnya itu karena apa ya? Ternyata bukan karena gurunya ngasih PR banyak loh, atau karena mama nyuruh sekolah loh, atau karena bagaimana, tapi memang karena diri kita
diri. Karena kalau dari dalam diri kita sendiri berarti kita harus yang mengendalikannya. Tadi ada kiatnya tuh dari Bang Paul. Kalau lagi banyak tugasnya, apalagi baru masuk offline gitu ya, dicampur sama online. Jadi kadang kalau yang online gurunya ngasih tugas banyak banget gitu, di-manage dulu. Kita harus memanage dulu. Mungkin benar dari yang paling gampang ke yang paling susah sama yang paling duluan dikumpulin yang mana. Supaya Bisa, tidak bertumpuk prioritasnya. ya, Bang. Betul. Supaya nggak bertumpuk. Biasanya tuh bertumpuk gara-gara masih Ditunda. minggu depan tugasnya ini ya. Masih minggu depan. Minggu ini bebas dulu. Kalau Iya. deadline nggak asik gitu ya kayak ngerjain tugas. Oke. Bang, tadi ada satu pertanyaan lagi yang ini bukan dari anak sekolah minggu. Dari Oke. orang tua kelas 2 SD. Orang tuanya Nadir. Bertanya, haruskah setiap orang yang marah melampiaskannya? Mungkin melampiaskannya tuh berarti dengan cara ini ya, Bang. Melampiaskan amarah dengan yang seperti kita tahu mungkin. Dengan membentak, dengan suara keras dan lainnya seperti itu. Apakah ada saat-saat tertentu di mana kita memang boleh mengeluarkan emosi marah kita itu selayaknya yang kita tahu gitu dengan agak keras seperti itu, Bang? Ya, jadi gini, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini Amang atau Inang itu ya, orang tua ya. Jadi yang yang bisa saya kasih saran seperti ini. Jadi pertama prinsipnya adalah marah itu mesti diekspresikan, tidak bisa dipendam. Itu lebih baik ketimbang kita memendamnya. Nah, cara kita melampiaskan, bahasa ya, melampiaskan atau mengekspresikan itu yang menjadi perbedaan antara marah yang baik dengan marah yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dikendalikan, gitu. Ada orang-orang yang punya cara mengendalikan dirinya tadi, tarik nafas, selesai. Tapi ada orang-orang juga yang nggak cukup tarik nafas, mau hitung 10, mau hitung 100, masih marah juga dia gitu. Dia perlu mengeluarkan energinya ya, bahasanya seperti itu. Makanya ada juga orang-orang yang dia cari ruangan yang terbuka gitu, lalu dia berteriak satu kali, wah gitu, terus dia tenang gitu. Nah kita perlu selidiki cara kita untuk meredakan marah kita atau emosi kita bisa berbagai macam. Tadi saya kasih contohnya yang tadi mengatur pernafasan seperti itu. Ada yang dengan menulis, ada yang dia berolahraga, aktivitas fisik aja. Dia lari, muterin lapangan dulu 2-3 kali, udah beres, reda dia, gitu. Yang penting energinya dilepaskan. Artinya kita melampiaskan marah itu harus tidak melukai. Nah itu tuh, mesti digarisbawahi. Melampiaskan marah tidak boleh melukai. Melukai diri kita tidak boleh, apalagi melukai orang lain. Jadi kita hanya mencari, menggali ke dalam diri kita, apa sih yang bisa membuat saya bisa melepaskan marah ini dengan cepat dulu. Supaya saya cooling down, gitu. Misalnya kita ya tadi mau berteriak ke sebuah ke ruangan yang kosong atau ke kebun yang kosong gitu ya, kita teriak aja di situ bisa, atau kita menarik nafas itu bisa, atau kita mau supaya badan kita ini dulu kita mau berolahraga atau kita mendengarkan musik, tapi kita harus mengelola marah itu. Bahasanya melampiaskan, oke saya bilang mengekspresikan marahnya dengan cara yang tepat dan tidak melukai, itu yang mesti digarisbawahi. Oke, Begitu, Kak. mungkin itu ya, makasih Bang. Mungkin itu nyambung ke pertanyaan aku selanjutnya mengenai batasan kemarahan kita. Tadi Abang udah sebut satu, mungkin yang bisa aku tangkap yaitu tidak melukai Ya, diri sendiri dan tidak pasti. melukai orang lain, tidak melukai Tuhan Allah ya. Pastinya. Pastinya. Nah, ada batasan-batasan lain nggak sih Bang? Menurut Alkitab, bagaimana cara mengekspresikan kemarahan kita? Ada batasan-batasan tertentunya kah menurut Alkitab, Bang? Oke, ini baik dengan pertanyaan, kalau marah itu berdosa nggak sih? Oh, iya. Gitu kan? Itu. Jadi marah itu tidak sama dengan dosa. Itu yang mesti kita garis bawahi sekarang. Beda loh. Kalau kita baca nih adik-adik, buka Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Nah, boleh Kak, kalau udah dapat tolong bacain Kak. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini ayat yang sering banget kita dengar juga ya Bang? Iya, artinya marah itu tidak sama dengan dosa. Tapi marah, kalau tidak dikelola, bisa menjadi dosa. Jadi kayak satu langkah berikutnya jadi dosa tuh, marah tuh sebenarnya. Makanya marah ini mesti kita tempatkan pada porsinya.
marah yang tidak menyebabkan dosa tuh yang kayak gimana sih Bang? Pertanyaannya kan kayak gitu jadinya. Artinya marah yang tidak menyebabkan dosa adalah marah yang sasarannya tepat. Jadi gini, contoh, Tuhan Yesus pernah marah nggak? Pernah, dia pernah marah. Bahkan marahnya luar biasa. Di Matius 21 ayat 13, Yesus itu membongkar, menjungkir balikan para pedagang ya di bait Allah. Dia marah. Tapi marahnya Yesus itu marah yang tepat. Kenapa? Karena dia hendak menunjukkan, rumah Bapakku ini bukan tempat berjualan. Ini tempat beribadah. Nah, itu marah yang tepat tuh. Jadi marah yang tepat itu ada 3 ininya. Kategorinya. Supaya kita tidak marah yang berdosa ini ya. Jadi marah yang tidak berdosa itu apa sih Bang? Marah yang sasarannya tepat. Apa sasaran yang tepat? Harus menunjukkan kasih, harus menunjukkan kebenaran, dan harus menunjukkan kekudusan Allah. 3 itu. Jadi marah kita karena perbuatan yang tidak benar. Nah itu boleh marah. Ketika ada orang tidak menunjukkan kasih, kita boleh marah. Ketika ada orang yang tidak menjaga kekudusan Allah, kita boleh marah. Itu. Jadi kategori marah yang tidak berdosa adalah marahlah karena memang kita istilahnya menjaga kasih, kebenaran, dan kekudusan Allah. Itu marah yang tidak berdosa. Sasarannya tepat. Jadi kalau kita mau marah, sebenarnya kita bisa pilih, ini sesuai dengan kebenaran nggak ya aku marah ini? Gitu. Ketika tidak sesuai kebenaran, berarti kemungkinan step berikutnya kalau kita nggak stop, dosa. Seperti itu. Karena ketika marah tidak terkendali, nanti ada kata-kata kasar, ya kan? Ada tindakan yang kasar, memukul, meninju, atau memecahkan barang. Oh, itu tidak terkendali lagi kita. Gitu. Makanya kita mesti stop di situ. Tapi kalau marah yang yang bisa kita kelola adalah marah yang kita bisa cek ini melanggar kebenaran Tuhan nggak sih? Kalau melanggar, nah aku boleh marah di sini. Kita melihat ada orang-orang berbuat tidak adil, harusnya kita marah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Tuhan itu adil, gitu kan? Kok dia diperlakukan tidak adil? Ketika kita melihat hal-hal tidak benar terjadi di depan kita, nah kita mesti bereaksinya seperti itu. Ada marah di situ. Nah, cuma masalah kita adalah jangan marah sama orangnya. Ini yang jadi masalah. Kadang kita marah, Kak. Kita marah sama orangnya loh. Seharusnya kita marah sama perbuatannya. Beda ya, marah sama orang sama perbuatannya. Tuhan Yesus tidak marah sama orang berdosa. Tapi dia marah sama perbuatan dosanya. Nah, itu yang mesti dibedakan nih adik-adik. Jangan marah sama orangnya. Karena kita pengen orangnya berbuat yang baik kan, tapi perbuatannya yang harus kita marah. Nah, kita harus kasih tahu itu. Nah, itu sih sebenarnya cara kita juga untuk menempatkan marah ini tidak kelewat batas. Tadi batasnya gitu ya. Batasannya adalah dicek 3 hal tadi. Sesuai dengan kasih Tuhan nggak? Sesuai dengan kebenaran Tuhan nggak? Atau sesuai dengan kekudusan Tuhan nggak? Kalau 3 itu masuk kategori, nah ini berarti aman nih, gitu. Simpelnya sih seperti itu. Gitu, Kak. Oke, wah ini membuka ini banget kita Bang. Bahwa kalau misalnya marah yang tepat agar tidak menjadi dosa gitu adalah harus menunjukkan kasih, menunjukkan kebenaran dan kekudusan Allah dan tetap menjaga kekudusan Allah ya Bang ya. Iya. Jadi walaupun kita marah, tetap diperhatikan kata-katanya, jangan sampai yang keluar kata-kata yang kasar, karena itu tidak menunjukkan kasih kita. Adik-adik ada lagi yang bertanya? Sebentar kakak cek dulu. Oh, belum ada yang bertanya, berarti kakak Fani lagi yang bertanya. Oke Bang, tadi kan Abang sudah memberitahukan bagaimana cara mengendalikan marah sebelum kita marah. Nah, ya kan tadi sebelum kita marah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya udah terlanjur marah nih Bang? Udah terlanjur marah. Bagaimana cara kita untuk bukan memperbaiki ya, jadi ya memperbaiki kemarahan kita yang memang mungkin tidak terkendali, mungkin tadi tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Bagaimana Bang caranya Bang? Oke, bila sudah terlanjur marah, ini sekarang gitu ya. Bila sudah terlanjur marah,
yang perlu kita lakukan adalah kita mundur sejenak. Kita berikan waktu untuk kita bisa punya ruang, punya waktu untuk berefleksi namanya gitu. Jadi kita refleksikan, misalnya, aduh tadi aku sudah mengucapkan kata-kata A, B, C. Ternyata kata-kata ini tidak menunjukkan kasih Tuhan nih, gitu. Waduh, ini tidak baik. Itu mesti masuk dulu ke dalam kesadaran kita. Nah, ketika itu terjadi, hal pertama yang mesti dilakukan adalah kita harus minta ampun dulu sama Tuhan. Ambil waktu. Makanya kenapa contohnya Tuhan Yesus deh pada waktu dia sebelum di Taman Getsemani, apa yang dilakukan? Dia mundur sejenak tuh. Dia memisahkan diri dari murid-murid yang tertidur. Dia mengambil waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, ini kita mesti ambil waktu juga. Ambillah waktu untuk kita bisa memikirkan apa sih yang udah kita perbuat. Karena ketika kita mengambil waktu itu, kita bisa tahu ternyata yang kulakukan itu kata-katanya tidak baik. Ternyata kata-katanya menyakiti orang lain. Kalau aku dikata-katai seperti itu, aku juga terluka. Nah, ketika aku sudah terlanjur mengucapkannya, Tuhan ampuni aku dulu. Aku bersalah, aku minta ampun Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk meminta maaf. Nah, itu yang step berikutnya. Setelah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang 3 tadi, kasih Tuhan kita langgar, atau kebenaran Tuhan kita langgar, kita minta ampun dulu. Kita selesaikan dulu nih dengan diri kita dengan Tuhan. Begitu sudah selesai dengan Tuhan, baru kita menghampiri orang itu, menyatakan ungkapan penyesalan kita. Maaf ya, tadi aku berkata-kata seperti ini kepada kamu. Aku tahu itu menyakiti hatimu. Aku minta maaf. Selesai. Gitu. Jadi artinya kita harus memundurkan diri kita dulu. Jangan ketika sudah marah kita gas terus, kita maju terus. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena pesannya menjadi kabur jadinya. Gitu. Oke, karena memang sering kejadian ya Bang, abis kita marah-marah, suka menyesal. Menyesal ya? Menyesal. Tapi abis menyesal, menghindar jadinya. Itu yang salah. Tidak boleh salah. menghindar ya. Makin-makin ya. Betul. Jadi pesan Bang Paul tadi, ingat kalau kita sudah marah, terus kita tahu kita menyesal, bahkan sebelum kita tahu kita menyesal aja sebenarnya. Ketika kita marah, kita harus ambil waktu sebentar dan minta maafnya dulu sama Tuhan. Karena itu karena kita menyakiti hati Tuhan dulu terlebih dahulu ya, sebelum kita menyakiti hati orang yang kita marahin. Jadi minta ampun dan minta tolong untuk mau minta maaf, karena meminta maaf itu sulit ya Bang. Betul. Kadang kita gengsi ya minta maaf ya. Iya, gitu. Minta maaf itu sulit. Tapi sebenarnya gini aja Kak, kalau memang kita susah minta maaf, coba kita puter posisinya. Misalnya kita yang disakiti sama orang dengan kata-kata yang kasar, kita terluka nih, kita sedih gitu kan. Tiba-tiba orang itu datang menunjukkan penyesalan. Maaf ya, tadi aku menyakiti kamu. Apa rasanya di kita? Wah, enak banget kan? Artinya, waduh, kok dia tahu ya kalau dia udah menyakiti hati saya dan dia minta maaf. Itu enak banget. Nah, kita puter aja posisinya. Kalau kita senang ada orang yang melakukan hal yang tidak baik sama kita minta maaf, apalagi orang itu juga pasti senang dong. Sama lah, kita juga mesti melakukan hal yang sama. Sepertinya itu. Oke, terima kasih ya Bang. Tuh adik-adik. Adik-adik, padahal Kak yang nanya. Ini semua guru sekolah minggu yang menonton secara live langsung, wah, introspeksi diri kayaknya. Nah Bang, ini kan tadi kalau misalnya kita marah, karena belum ada yang bertanya, jadi saya terus bertanya. Terus gimana Bang kalau posisinya adalah kita yang dimarahin? Kita yang mendapatkan kata-kata, wah gitu gak enak lah rasanya, nadanya tinggi gitu. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu ketika kita yang dimarahin? Mungkin sering banget kita dimarahin sama, misalnya kita ngerasa kita dimarahinnya sama orang tua gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi aku bilang kita orang Batak tuh cenderung memang orang tua kita kalau marahin tuh agak-agak keras banget gitu suaranya sampai kita tersentak gitu. Gimana Bang respon kita? Ya, yang pertama kita mesti sadar dulu. Sebenarnya kita memang melakukan hal yang tidak baik gak sih? Kan gitu. Karena marah itu harus ada alasannya. Demikian juga berbalik, kalau orang tua marah sama kita, itu harus ada alasan yang benar. Gitu. Kalau alasannya memang karena kita tidak mengikuti nasihatnya, atau kita udah dikasih tahu nih, kamu
jangan misalnya contohnya ya, jangan jajan es dulu ya. Kamu baru baru nggak enak badan nih gitu. Tapi teman-teman pada jajan es, ya aku juga jajan dong gitu misalnya ya. Terus kita makan, kita melanggar nih ya. And then yang kejadian apa? Kita mulai sakit tenggorokan, radang muncul gitu. Terus udah sakit, kita dimarahin. Nah itu double ya, adik-adik ya. Double tuh, udah sakit di sini, terus dimarahin juga, gitu. Nah kalau kita mau fair, mau jujur-jujuran, sebenarnya yang bikin kita dimarahin apa? Ya kita juga, kan gitu. Harusnya kita mengikuti nasihat orang tua, kan gitu. Sesederhana itu. Kenapa sih orang tua nasihatinnya banyak dari A, B, C gitu, banyak banget nasihatnya karena mereka jawabannya ya udah lebih dulu hidupnya daripada kamu. Itu dia jawabannya itu. Udah tahu rasanya kalau misalnya dikasih dikasih tahu tapi nggak mau didengerin. Udah tahu akibatnya, makanya mereka pengen kamu nggak kejadian. Sebenarnya itu. Jadi adik-adik ketika dimarahin, coba cari tahu dulu. Jujurlah, ini penyebabnya memang karena akunya atau bukan karena aku sebenarnya. Karena ada juga kadang-kadang kita dimarahin ya karena memang kita dimarahin aja. Gitu. Nah, Kita kalau merasa itu tidak. Bang gimana Bang responnya Bang? Ini yang Iya. kayaknya sering. Nah, kita merasa tapi kita mesti cek betul ya. Benar-benar karena memang kita merasa tidak ini. Yang pertama mesti kita lakukan ketika kita dimarahin adalah tunggu emosi dari orang yang di depan kita itu mereda. Itu dulu. Kita tunggu gitu. Karena nggak mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu kepada mereka kalau mereka masih marah. Sama ke kita juga gitu. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kan kita mesti turun dulu, mesti menenangkan diri dulu. Sama kita kasih waktu buat orang yang marahin kita lebih tenang dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan pertanyaan kita sama orang itu. Kenapa sih tadi aku dimarahin? Boleh nggak aku dikasih tahu alasannya? Dengan nada yang di bawah gitu ya. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, orang yang sudah tenang, maka harusnya ada alasan yang masuk akal di situ. Gitu. Jadi kita dikasih tahu, oh karena kamu tuh begini. Nah, tinggal diomongkan lagi. Nah, inilah pentingnya berkomunikasi. Gitu. Komunikasi tanpa emosi, tanpa marah-marah. Jadi, jangan marah-marah dulu karena pesannya nggak akan nyampe. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita sadari kita lakukan. Jadinya marah gitu kan, kita dimarahin gitu. Nah, cara yang paling baik adalah kita mesti tahu apa yang membuat kita dimarahin. Kalau kita merasa bahwa kayaknya aku melakukan semua yang diminta deh. Kayaknya aku tetap menjaga semua nasihat deh. Apa ya? Kan kita pengen tahu jadinya. Bukan jangan kita ambil sakit hatinya. Itu tuh triknya di situ tuh trikinya. Kadang kita lebih membesarkan sakit hati kita ketimbang pesan yang baiknya apa. Itu adik-adik. Bang, udah sering banget aku dimarahin, gak jelas itu orang tuaku. Misalnya kayak gitu tuh. Jadi lebih sakit hatinya yang dia munculkan. Sebenarnya, kalau kamu udah nonton podcast ini, kamu udah tahu triknya. Carilah alasannya. Cara membuat orang bisa menjelaskan kepada kita pesannya apa? Dia harus tenang dulu. Jadi kamu cari tahu, misalnya kamu dimarahin nih, misal contoh ya adik-adik ya, dimarahin sama orang tua. Kamu harus cari, kamu kan tahu ya, ketika orang tua moodnya lagi enak tuh pas lagi apa sih gitu. Di saat-saat apa, setelah makan malam kah, atau apa. Nah di saat sudah tenang baru kamu tanyakan dengan baik. Kamu tanya ya, bukan kamu malah jadi, Papa, ini kata Bang Paul, kita harus komunikasi ini. Tapi dengan gaya yang begitu, ya sama aja, nggak bisa lah. Tetap menempatkan dirimu hormat sama orang tua. Tanyakan, Pak, maaf, waktu yang kemarin itu Papa marah kenapa sih sama aku? Ada yang salah ya, Pak? Nadanya tuh begitu, nadanya nada baik gitu. Nada pengen tahu. Ya, soalnya Papa kalau kayak gitu kan aku juga sakit hatinya. Papa perlu tahu ketika Papa berbuat seperti itu, ada efek di kita. Itu perlu disampaikan. Nah, komunikasi yang seperti ini yang baik dilakukan adik-adik. Memang tidak mudah kalau memang kita tidak terbiasa melakukannya. Tapi abang yakin, kalau kita memang mau belajar melakukannya, pelan-pelan kita jadi pribadi yang mudah memaafkan, mudah mengendalikan emosi marah, terus juga mudah menyampaikan pesan dengan baik, tidak dengan emosi seperti itu. Gitu, Kak. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Mau Bang Paul tadi sudah memberikan contoh
bagaimana cara kita merespon kemarahan. Kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Kalau memang kita yang salah, ya berarti kita memang harus juga tetap berkomunikasi dengan baik. Dan kalaupun ternyata setelah kita cari-cari tahu alasannya ternyata kita nggak salah, tetap juga menyampaikannya dengan cara yang baik. Jadi jangan udah marah, orangnya sudah berapi-api, ini sudah panas, kita sembor lagi pakai api panas. Nanti makin-makin lah ya, kebakaran semuanya. Kebakaran hutan nanti ya. Kebakaran hutan, sulit lagi Iya. dipadamkan. Oke, adik-adik, ini ada satu pertanyaan, tapi ini pertanyaannya mungkin sama seperti Jian tadi ya, Bang. Dari Oke. Bas_Basado. Bang, saya pengen nanya, papa saya kan suka marah-marah. Nah, kalau marah-marah dari kecil, emang suka marah-marah kah, Bang? Dia curcol, Bang, katanya. Papanya suka marah-marah. Terus, karena katanya dari kecil. Nah, kalau marah-marah dari kecil, emang suka marah-marah kah, Bang? Mirip ya pertanyaannya sama Iya, mirip. sama Jian tadi. Mungkin Abang boleh kasih juga lagi, kalau misalnya tadi dia merasa papahnya suka marah-marah, bagaimana cara menghadapinya, Bang? Iya, kembali lagi Jian. Menghadapi orang pemarah, bukan Jian, Bang, Basado. Oh, oke, Lasado ya namanya ya, Lasado ya. Basado. Kelas berapa ya Basado kakak Bang? Udah deh, jauh saya. Basado, Bang. Bagaimana Baiklah, Basado. Orang pemarah mungkin. Iya, Basado jadi gini, kalau memang menghadapi orang yang pemarah itu kita mesti tahu pada saat apa dia agak reda marahnya, seperti itu. Karena kita kenal orang itu kan, jadi kita mesti tahu nih, oh dia tidak marah-marah ketika misalnya setelah kalau pulang kerja kan capek tuh habis mandi, habis makan, biasanya pada saat nonton TV tuh agak reda nih. Nah, aku bisa masuk di situ. Artinya kita mesti tahu kapan kita bisa masuk untuk menyampaikan pesan apapun yang ingin kita sampaikan, gitu. Supaya apa? Supaya tidak hanya marahnya aja yang kelihatan sama kita. Dan orang itu pun, entah mamamu atau papa misalnya, itu juga bisa tahu bahwa kamu ini atau kita itu pengen berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Nah, kita yang bisa ngajarin juga, seperti itu. Gitu, Kak. Oke, gitu ya. Jadi jangan lupa dicari waktu ketika emosi orangnya itu sedang lagi baik-baik saja gitu. Mungkin lagi ada hal yang menyenangkan, boleh diajak ngomong. Kita belajar berkomunikasi sama orang-orang di sekitar kita, sama orang tua kita. Tapi mungkin memang sulit ya, Bang. Kita orang Asia. Kita orang Asia yang memang tidak terbiasa untuk berkomunikasi. Tapi adik-adik, kakak harapkan adik-adik boleh mulai belajar dari sekarang. Kakak yakin orang tua kita juga sekarang lebih terbuka. Oh, baik, Bang. Terima kasih, kata Basado. Kakak yakin Terima kasih, Basado. Kakak yakin orang tua kita juga sudah mulai terbuka sekarang untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi supaya nanti bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama bertumbuh, bisa menjadi sama-sama anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang menyenangkan hatinya, Tuhan. Mungkin ada lagi adik-adik pertanyaan, aku cek di question kali ya, Bang. Oh, nggak ada. Oke, sudah jam 4 juga. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Kakak kasih kesempatan. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Atau bisa nanti misalnya gini deh adik-adik, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau dicurcolin, Abang terbuka ya, mau dicurcolin seperti apa. Kalau mau minta nomor WhatsApp boleh, ada ya. Paul Sirait ya. Jadi tinggal kalian tanya aja, Abang free, seneng banget kalau bisa bantu jadi teman ngobrol kalian lah, seperti itu. Jadi jangan sungkan. Wah, terima kasih tuh Bang Paul sudah memberikan izinnya kepada adik-adik yang baik menonton secara langsung maupun mungkin nanti menonton di tayangan ulangnya. Kalau misalnya memang ingin berkomunikasi dengan Bang Paul, bisa, boleh. Tadi langsung Bang Paul berikan izin, boleh bertanya ke kakak guru sekolah minggunya, mungkin nomornya Bang Paul, atau kan kalian lihat nih di sini nanti di IG-nya ada Instagramnya Bang Paul juga. Ya, langsung aja chat di situ. Chat di situ boleh ya, Bang? Pasti dibalas ya? Boleh banget, pasti. Sama kayak langsung. Kalau misalnya ngechat sekolah minggu, pasti direspon. Pasti di follow back. Kalau kalian mau follow sekolah minggu. Hashtag kita pasti di follow back, Bang.
tuh belum, mungkin masih pada malu-malu atau masih bertanya-tanya juga. Oke, sudah jam 4 Bang. Terima kasih banyak. Sudah 1 jam lebih kita bersama-sama mengobrol tentang mengendalikan emosi rasa marah ini, Bang. Mungkin ada Ya. sedikit penutup dari Abang buat adik-adik Oke. sekolah minggu dan semua yang mendengarkan. Baik, penutupnya begini adik-adik. Marah itu pertama adalah bukan hal yang jahat sebenarnya. Marah itu alamiah. Marah itu normal. Kalau penyebabnya benar, gitu ya. Jadi penyebabnya mesti tahu dulu, benar nggak seperti itu. Either kita yang marah atau kita yang dimarahin, gitu. Yang kedua, marah adalah cara juga kita berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga kita mesti hati-hati banget di situ. Karena komunikasi itu intinya pesan, harus sampai. Kalau marah, itu bisa jadi pesannya nggak nyampe. Nah, harus berhati-hati dengan di situ. Jadi ketika kita marah, kita mesti tenangkan diri kita dulu. Ada beberapa cara tadi Abang udah sharing. Atur pernafasan, tarik nafas dalam, hitung sampai 10, atau menghindar dulu. Entah kita olahraga dulu, entah kita berteriak dulu. Yang penting digarisbawahi, jangan melukai dirimu. Jangan melukai orang lain apalagi. Gitu. Lalu yang berikutnya, coba minta dengan Tuhan. Gitu. Tuhan, aku lagi marah ini. Bisa juga ekspresikan dirimu dalam doa dengan Tuhan. Aku kesel Tuhan, ungkapkan. Ketika misalnya sudah mulai mengungkapkan, juga kamu bisa menulis kemarahanmu, aku marah karena ini, aku marah karena ini, aku tidak suka karena ini. Tuliskan semuanya itu. Dan yang penting adalah ekspresikan dengan baik. Jangan dipendam. Karena ketika dipendam, itu berakibat nanti kelihatannya baik-baik aja kayak gunung es tuh. Di atasnya fine-fine aja, di bawahnya kita nggak tahu. Gitu kan? Tidak bisa kita bayangkan. Berikutnya yang mau Abang sampaikan, jangan takut atau jangan malu untuk berbicara kepada orang yang lebih ahli di situ. Gitu. Anak-anak muda sekarang bisa kok minta tolong sama orang yang misalnya mengerti tentang psikologi seperti itu. Orang yang bisa menjadi tempat kita curhat, ya kan gitu kan? Tapi carilah orang-orang yang tepat ya. Orang-orang yang bisa kamu percaya, yang bisa menyimpan ceritamu dan bisa memberikan saran yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan sembarangan juga cerita, karena tidak semua orang yang kita berbagi itu malah menyelesaikan masalah kita, malah bisa menjadi hal yang semakin tidak kita bayangkan gitu kan. Cerita kita menyebar kemana-mana, kita dipermalukan, malah semakin membuat kita kecewa. Seperti itu. Jadi carilah orang-orang yang tepat. Dan jangan malu untuk meminta bantuan. Gitu. Bisa ke kakak abang sekolah minggu. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kamu, yang mereka juga siap untuk mendengarkan ceritamu sebenarnya. Gitu. Jadi mereka bisa mendengarkan ceritamu. Nanti mereka bisa sarankan ini itu, bisa berdoa bersama. Itulah pentingnya persekutuan kita. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, kan seperti itu. Memperkuat dulu. Berikutnya, marah itu tidak sama dengan dosa. Tapi marah, kalau tidak dikendalikan, bisa menjadi dosa. Kan seperti itu. Karena ada ayat firman tadi. Caranya gimana kita mensortirnya atau memeriksanya dengan 3 tadi. Cek, apakah marah kita ini menunjukkan kasih Tuhan? Apakah marah kita ini menunjukkan kebenaran Tuhan? Apakah marah kita ini menunjukkan kekudusan Tuhan? 3 itu dicek. Di luar itu dosa. Gitu. Jadi kita bisa cek karena kita punya firman Tuhan di situ ya, untuk menjaga kita supaya tidak keluar dari batasan marah. Gitu. Orang yang pemarah bisa timbul karena lingkungannya. Jadi hati-hati bergaulnya. Jadi jangan bergaul dengan orang yang suka marah-marah, nanti akan ketularan kamunya. Tapi kalau bisa kamu pengaruhi dia untuk tidak marah-marah, itu bagus. Tapi kalau kamu merasa, aduh bang, aku kayaknya belum siap deh, jangan. Gitu. Carilah orang-orang yang tempat kamu bisa bertumbuh secara positif. Orang-orang yang mau saling mendoakan, memaafkan, nah itu kamu bergaul dengan yang itu. Gitu. Saran abang, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Sudah banyak sekali yang banyak dan semoga kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apalah arti banyak kalau misalnya tidak bisa kita lakukan ya Bang. Ya, dikit-dikit aja. Iya, dikit-dikit aja dulu, kita pelan-pelan dan tetap minta bantuan dari Tuhan. Karena tadi sebenarnya yang Abang sharing, hal yang mungkin kalau dikatakan
kelihatannya simple dan sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan ya Bang ya. Susah. Iya, pasti susah. Susah banget. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa sama-sama belajar untuk mengendalikan rasa marah kita, supaya tadi rasa marah kita bisa dikelola dengan baik dan bukan malah membuat kita menjadi berbuat dosa ya, amarah itu. Wah, ada lagi yang bertanya terakhir. Boleh nggak Bang? Bang, Boleh. cara mengendalikan emosi Bang. Mungkin dia tadi agak terlambat. Oke. Apa Iya. Ya. Oke, sederhananya ya. Tapi kalau kamu mau tahu yang panjangnya, kamu bisa lihat siaran ulangnya ya nanti ya. Siaran ulangnya nanti Oke, ya. sederhananya mengendalikan emosi adalah pastikan badan kita, tubuh kita dalam keadaan yang oke. Artinya tidurnya mesti cukup dulu. Jangan sampai karena badan kita kurang tidur, kita nggak bisa tuh mengendalikan emosi kita. Satu itu. Yang kedua, hindari hal-hal yang membuat kita terpancing marahnya. Itu juga bisa. Kita mundur sejenak, lalu kita pikirkan, kenapa tadi saya marah? Apa yang membuat saya marah? Apakah marah ini tepat? Nah, dengan memikirkan hal-hal seperti itu, kita tuliskan setelah itu. Saya ternyata marah karena apa? Kalau memang marahnya tidak tepat, maka saya harus berbuat minta maaf kah? Atau saya menjauhinya, seperti itu. Jadi, yang penting diekspresikan. Bahasanya gitu, mengelola dengan cara mengekspresikan marahnya. Dengan cara yang tepat, tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih ya si Tanggang 2884. Kakak Fani nggak tahu deh ini siapa namanya, soalnya si Tanggang banyak nih anak sekolah minggu di Tanggang. Tapi nanti kalau misalnya kamu mau tahu lebih jelasnya, tadi sudah dijelaskan di agak-agak awal, nanti kamu nonton siaran ulangnya ya. Ya. Iya, terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir, baik yang baru dari awal ataupun yang baru bergabung. Nanti kalau kalian yang baru bergabung boleh menonton siaran ulangnya, akan langsung segera kakak post di Instagram Sekolah Minggu. Terima kasih juga Bang Paul untuk kesediaannya. Sama-sama, Kak Tiffany, adik-adik. Iya. Mungkin kita mau menutup IG Live kita hari ini dengan doa. Aku mohon kesediaannya Bang Paul untuk menutup IG Live kita dengan doa. Baik, mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang baik ini. Kami anak-anakmu boleh belajar mengenal emosi. Salah satu emosinya adalah tentang marah. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa marah adalah hal yang wajar, asalkan kami bisa menempatkan marah itu pada posisi yang tepat. Bahwa alasan marah itu menjadi alasan yang baik dan sesuai dengan kasih kebenaran-Mu ataupun kedaulatan-Mu. Bapak, ajarkan kami juga untuk bisa mengelola emosi kami, menjadikannya hal yang positif dan tidak merusak diri kami ataupun orang lain. Apabila ada hal-hal yang saat ini masih mengganjal dalam hati kami dengan orang-orang tertentu, kuatkan kami Bapa untuk mampu memaafkan ataupun meminta maaf kepada orang tersebut. Karena Tuhan menghendaki kami untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu di dalam pelayanan mereka, kegiatan mereka, demikian juga dengan orang tua kami yang bekerja ataupun berusaha. Adik-adik juga yang sedang bersekolah, berikan mereka semangat mengerjakan tugas-tugasnya di tingkat yang lebih tinggi, supaya nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Oh, ini Stephen Sitanggang katanya. Oh iya, hai Stephen. Hai Stephen. Nanti aku tanya Stephen Sitanggang kelas berapa ya. Terima kasih buat Bang Paul tadi yang sudah memberikan banyak sekali masukan, hal-hal yang bisa kita pelajari, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terima kasih atas waktunya Bang Paul. Nah, sama-sama. Ngumumin 3 anak sekolah minggu yang tadi mendapatkan voucher OVO GoPay. Ada Gian dari Kasima SD, Andreas dari Remaja 3, dan satu lagi adalah Basador. 3 itu ya. Nanti akan segera dihubungi oleh Kakak Angel. Oke, Bang Paul, adik-adik yang masih mungkin punya banyak pertanyaan sama Bang Paul, ada yang masih pengen ditanyakan, jangan lupa feel free to kontak Bang Paul. Boleh tadi tanya nomor kontaknya ke kakak guru sekolah minggu, atau boleh langsung DM message lewat akun Instagramnya nih, ada Paul Sirait ya Bang ya. Ya. Oke, terima kasih Bang. Sehat Oke. selalu. Sama-sama. Mau balik ke Bogor ya. Iya, siap. Semoga tidak Makasih kena kakak. macet. Ya.
Amin, Makasih amin. Bang. Dah, makasih. Oke, Kakak N ya. Terima kasih adik-adik.